Di pekerjaan selalu ada aja orang yang berprinsip bahwa karyawan tuh harus di-pressure supaya nggak males-malesan, di-push lah, jangan didiemin, jangan dimanjain gitu. Top performer itu muncul ketika orang di-push, bukan karena santai-santai. Ada benernya walaupun nggak sepenuhnya bener ya, nonton episode tentang gimana set target ya. Intinya manusia kan memang berkembang ketika di-stretch, tapi harus ingat ada kondisi yang harus dipenuhi, yaitu kebahagiaan dia, dan stretch pun juga ada batasnya. Nah, berbagai macam studi menunjukkan bahwa happy employee itu works better, lebih produktif, lebih kreatif, dan inovatif. Lebih gimana caranya as a leader kita bisa menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, dan itu berbagai studi sudah mengkonfirmasi itu membuat hasil kerjaan lebih bagus. Disclaimer, happy ini bukan berarti santai-santai aja, tapi happy yang produktif, tetap accountable, tetap punya target, tetap ditongkrongin, tetap di-push, tapi dalam situasi yang menyenangkan. Jadi ketika kita pushy, ketika kita ngedorong, ketimbang ngancem, marah-marah, kita ngedorongnya dengan senang hati sehingga impact-nya juga, mereka juga akan happy-happy aja. Untuk leader, it's okay untuk sedikit pushy, tapi friendly pushy. Kenapa happy employee works better? Yang pertama adalah ketika mereka happy, mereka nggak defensif dan mereka open for feedback. Mereka tidak dalam posisi terancam. Kalau gue happy, kalau lu happy, lu kan tidak merasa terancam. Sehingga ketika dikasih feedback, lu kurang di sini dikit nih, gitu ya. Tapi nyampeinnya enak. Kita nggak ngerasa punya kepentingan untuk bertahan, untuk defensif atau bahkan ngelak. Jadi ketika ada feedback ya udah diterima aja. Beda sama kalau feedback diberikan dengan emosi, nada tinggi, volume membesar, bentak-bentak. Ingat, emosi selalu mancing emosi. Ini udah by nature. Lihat orang nangis jadi pengen nangis, berada di tengah orang-orang ketawa, tiba-tiba kita jadi happy. Lihat orang ketakutan akan jadi ketakutan juga, karena kita berusaha lihat orang di sekeliling sebagai panduan. Dan cues, petunjuk-petunjuk yang ditangkap oleh manusia adalah emosi, karena emosi itu balik lagi connect ke program dasar kita, seek pleasure, avoid pain. Pain itu selalu connect sama emosi. That's why makanya ketika ada emosi, kita akan mulai apa nih gitu kan, dan kita berusaha mirroring. Makanya udah ada signal emosi, maka emosi kita pun langsung siaga. Ada apa nih, perlu direspon gimana? Sayangnya emosi itu punya bandwidth yang lebih besar dari logis. Konsekuensinya adalah ketika kita kasih feedback dengan emosi, pesannya kan sebenarnya logis. Gue mau kasih feedback ke lo, tapi caranya marah-marah, bumbunya emosi. Yang akan diproses sama si orang yang nerima feedback ini adalah emosinya, karena emosi itu punya bandwidth lebih besar. Akhirnya pesan logisnya itu malah dikesampingkan, emosinya dulu yang direspon dengan emosi, dan itu bikin orang makin defensif. Makanya hati-hati. So gimana? It's okay untuk jadi pushy to certain level, tapi jangan bawa negative emotion, jangan marah-marah, jangan bentak-bentak, supaya direspon secara logik ketimbang negative emotion. Ajak ngomong aja baik-baik, sampein secara seru, kalau perlu selingan dengan joke, jadi lebih mudah dicerna. Kita nggak bangunin bodyguard yang namanya emosi tadi untuk ikut masuk. Kalau ikut masuk akhirnya feedbacknya nggak diterima. Yang kedua adalah ketika kita happy, kita nggak cari aman sendiri. Ketika kita kerja dengan penuh ketakutan, manage by fear. Lihat deh, orang-orang yang manage by fear, maka orang akan cari aman sendiri. Survival mode, seek pleasure, avoid pain, balik lagi ya. Wah, ketakutan itu pain, maka dimarahin dan disalahin itu adalah pain, menghindar aja atau buang ke orang lain, salahin dia, lempar kesalahan ke orang lain karena itu pain. Berani taruhan deh, coba lihat kantor lo sekarang atau kantor lo yang sebelumnya, yang leadernya mempraktekkan manage by fear, punya kebiasaan marah-marah, nyalah-nyalahin, biasanya situasi kerjanya jadi nggak enak, terutama ketika relationship-nya nggak bagus. Mulai ada lempar-lemparan kesalahan, cari aman sendiri, karena kita punya kebutuhan untuk ngamanin diri sendiri. Gue nggak mau dimarahin, jadi gue lempar aja ke dia. Nah, ketika emosi dan mood nggak bagus, masalah kecil jadi besar di rumah gitu ya. Perkara matiin lampu aja bisa berakhir dengan teriak-teriakan, padahal udahlah orang cuma sekedar lupa matiin lampu gitu ya. Di jalan juga sama, perkara disalip secara mendadak bisa berakhir dengan kebut-kebutan yang akhirnya bahayain semua orang, karena kita butuh rasa aman, dan bukan sekedar cari aman, bahkan butuh ngajak orang lain juga jadi terancam, karena gue ngerasa terancam, enak aja, masuk gue doang, lu juga dong. Makanya kita mulai oper-operan. Ketika kita nggak merasa terancam, kita akan mulai take responsibility akan kesalahan. Toh bukan pain kok gitu kan, gue dikasih itu dengan baik, terus habis itu gue willing to help others. Bahkan temen lu yang sebenarnya kerjaan dia bukan tanggung jawab lu, terus dia lagi kesusahan, lu akan bantu karena lu ngerasa nolong orang yang lagi bikin kesalahan itu bukan pain, tapi adalah pleasure, karena lu akan jadi dapat kredit. Tapi kalau dia dimarahin kan dia jadi painful, lu nggak mau ikut-ikutan nyemplung ke sesuatu yang painful, karena kita selalu avoid pain. Penting banget untuk menciptakan itu supaya kita juga ikut mau ngebantu orang ketimbang misalnya lempar-lemparan kesalahan. Yang ketiga adalah secara biologis, secara neuroscience, ketika orang happy kita punya mental load yang lebih available. Sama kayak komputer tuh kan juga ada memorinya. Ketika lagi memproses, lagi kerja, memori prosesornya tuh nggak bisa dikasih kerjaan banyak-banyak ketika kerjaannya banyak. Kalau kita ngomongin soal mental load, kita ngomongin soal negative emotion. Negative emotion itu juga makan energi ya, marah-marah segala macam. Ketika kita tertekan dan nggak happy, maka otak bawah sadar juga akan kerja keras, waspada, jaga-jaga, plus cari cara gimana caranya supaya ancaman ini hilang nih. Balik lagi soal seek pleasure, avoid pain. Maka dia tanpa diperintah pun akan kerja lebih keras tanpa kita sadarin. Makanya orang yang lagi punya masalah keluarga, performa di kantor kebanyakan turun. Anak sekolah sering dilarang pacaran sama orang tuanya, kenapa? Aduh, nanti ganggu performa, nilainya turun dan lain sebagainya. Intinya berbagai macam masalah emosi itu memakan kapasitas otak untuk bisa memproses apapun yang ada di depan mata. Orang-orang yang punya masalah emosi
gampang terdistraksi karena otak bawah sadarnya berusaha cari cara untuk nyelesain, sehingga ketika ada distraksi dia pindah fokus. Ini apa nih? Jangan-jangan ini cara yang bisa gue pakai untuk nyelesain masalah gue. Makanya fokusnya pindah atau sekedar ngerti ini apa lagi nih, aduh kok ada yang ini aja belum saya, ada lagi. Makanya tuh habis itu gampang distraksi karena modenya selalu mode was-was dan mode waspada, apalagi persis kayak gadget kan. Kadang-kadang gadget kita kok baterai gue kok gampang habis ya, terus begitu dicek ternyata ada aplikasi yang running in the background. Nah ini juga sama, manusia juga punya aplikasi yang running in the background ketika kita tidak sedang di periode aman gitu. Kita lagi ngerasa aduh gue lagi ada masalah nih, gue lagi gak happy dan sebagainya, dimarahin dan sebagainya. Akhirnya ada otak kita, mental load kita tuh dipakai untuk memproses. Sementara ketika kita happy, mental loadnya available, nggak ada yang diproses di belakang kepala. Otak bawah sadar nggak ngerjain PR yang nggak selesai gitu ya, karena PR udah selesai semua, sehingga kita bisa dipakai terus, akan lebih fokus, nggak gampang distraksi. Selanjutnya lagi adalah orang yang happy itu lebih berani nyobain hal baru untuk walaupun itu dengan risiko, sehingga orang akan nemuin hal-hal yang lebih baik. Ketika kita happy, nggak ada ketakutan, berani nyoba hal baru, yuk coba aja yuk, energinya bagus nih karena moodnya lagi positif. Makanya orang yang karakternya cheerful cenderung positive thinking. Mood kan mempengaruhi pemikiran, mood itu emotionally driven, dan ketika positive thinking, ide baru itu amat sangat menarik untuk dicoba. Nggak ada takutnya, coba aja. Orang gue nggak takut kok, kalau gagal gue nggak akan dimarahin. Tapi ketika dimarahin, maka gue nggak akan mau nyoba. Ketika di kerjaan, kita mau coba cara baru, explore cara baru, kolaboratif bahkan sama orang baru, nggak ada takutnya. Kalau nggak happy, serba takut, mulai dengan kondisi emosi nggak enak. Udah deh, jangan coba-coba yang baru lah, yang ini aja kita udah tersiksa, jangan nanti disalah-salahin lagi gitu ya. Moodnya jadi negatif, lihat apapun dari sisi negatif, skeptis, akhirnya nggak mau nyoba. Ide baru selalu ada salahnya gitu. Makanya nggak worth to try, nggak deh, jangan deh gitu. Hasilnya pun akhirnya nggak inovatif dan nggak bagus juga buat perusahaan. Yang penting juga adalah endurance. Jadi emosi negatif itu membuat kita ketakutan, was-was, bikin orang selalu waspada. Apalagi nih. Ada stres hormon yang dikeluarin namanya kortisol gitu ya. Hormon ini sebenarnya bagus. Ini mempersiapkan diri kita untuk ngelakuin lebih, tambahan energi untuk fight or flight. Kan ketika kita stres, ketika ada pressure, ketika kita ketakutan, tubuh kita tuh sebenarnya ngerespon dengan nambahin kortisol yang membuat ketika kita mau ngapa-ngapain kita lebih ready gitu, punya energi tambahan. Sayangnya kortisol itu dalam jangka pendek oke, 1-2 jam. Tapi kalau terus-terusan nempel di badan kita, akhirnya badan kita capek, kita drain gitu ya. Energinya terkuras, makanya orang stres mukanya capek. Tidur cukup tapi masih capek karena ada program tubuh yang bawah sadar masih terus waspada. Plus kortisol itu tadi. Kalau happy, nggak ada energi yang kepake untuk standby, jadi energinya nggak terkuras. Betul bahwa kita nggak bisa respon apapun sereaktif kalau kita lagi was-was ya. Kalau lagi was-was tuh, berarti kalau lagi ketakutan tiba-tiba bisa lari kencang gitu. Tapi nggak perlu respon secepat itu juga gitu. Dan perlu diingat bahwa penting energi itu dihemat karena kita tadi selalu program dasar kita kan conserve energi. Hasilnya kita bisa tahan lebih lama. Endurance, balik lagi. Kerja overtime nggak ngerasa capek. Kalaupun pada akhirnya capek, dibawa tidur sebentar juga hilang. Kalau yang dengan ketakutan, orangnya nggak happy, udah dibawa tidur nggak hilang-hilang. Akhirnya nggak produktif. Sementara kalau happy jadi produktif, kita bisa kerja lebih panjang, lakuin sesuatu dengan ketahanan yang lebih. Kesimpulannya harus gimana? Kita semua nih bertanggung jawab untuk jaga mood dan emosi kita tetap positif. Karena ketika kita happy, banyak beban yang sebenarnya nggak perlu, yang nggak muncul gitu. Kita lebih punya energi, lebih mau terima feedback, lebih mau kerja sama, bahkan nolong teman yang kesusahan. Kita juga punya tanggung jawab untuk jaga supaya mood kita happy di kantor. Kalau ada masalah segera selesaiin supaya nggak berlarut. Sebagai leader, pastiin tim yang di manage ini tidak di manage dengan fear, dengan ketakutan. Pushy boleh, tapi pushy-nya dibawa menyenangkan, bukan di pushy yang bikin orang nyebelin, aduh ini sebel banget deh. Dan nggak jalanin budaya salah-salahan, budaya marah-marah. Bukan berarti nggak ngedorong, nggak pushy. Pushy kan bisa dilakukan dengan tone yang seru. Contoh, kalau telat datang ke kantor SP gitu, itu kan yang mengerikan, bikin orang takut, nggak seru. Tapi dibalik, oke telat, gue denda 50.000, uangnya dikumpulin buat cemilan bareng-bareng. Orang diajak untuk bertanggung jawab tanpa harus pakai hardikan, pakai bentakan gitu ya. Hukuman itu sendiri kan udah menyakitkan gitu. Tapi kalau salah ya orang juga terima. Jadi nggak perlu dikasih sakit tambahan dengan caci maki, itu kan nggak diperluin. Udah esensinya apa, diomongin dengan baik ya udah. Kalau orang layak dihukum tapi nggak perlu dimarahin, ya udah hukum aja, nggak usah dimarahin, nggak perlu dimarahin. Jadi hukuman aja udah cukup menyakitkan, nggak perlu ditambah emosi negatif yang bikin lebih menyakitkan. Kalau semua ini dilakuin, semua orang happy. Kalau orang happy, mau terima feedback, mau kerja sama, mau nolong, mau coba hal baru dan punya endurance yang lebih baik, akhirnya perusahaan kita sebagai leader juga akhirnya ngebantu.